طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita lanjutkan kembali majelis kita di dalam membaca kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala jami'ah. Dan kita masih di dalam materi kita, yaitu bab terkait daripada sosoknya Abu Hanifah di hadapan para ulama umat Islam, ya. Dan terus kita senantiasa untuk mengingatkan kepada antum, ya, wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda minal qawli wal amali wal i'tiqad, amin Allahumma amin, bahwa materi kita yang di dalam kitab As-Sunnah ini yang kita baca itu merupakan himpunan akidahnya umat Islam, ya, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang telah diriwayatkan oleh para ulama kita, sehingganya tidak boleh bagi seorang yang dia itu mengaku sebagai muslim untuk dia jahil di dalam memahami akidahnya umat Islam, ya. Dan di antara bahasan di dalam akidah ini itu ada muatan di dalamnya berkaitan dengan Abu Hanifah, ya. Ini sudah sering kita sebutkan. Sehingganya beliau memasukkan Abu Hanifah ini ke dalam persoalan akidahnya umat Islam, sehingganya siapa saja yang menyelisihi daripada persoalan ini, dia adalah seorang jahmi kafir zindik, ya. Dia tidak meyakini bahwasanya Abu Hanifah adalah seorang jahmi, tapi justru apa sebaliknya, dia katakan bahwa Abu Hanifah merupakan imam bagi kaum muslimin, kata mereka para zanadiqah, ya. Ini adalah kebatilan, tidak benar, ya, tidak benar. Nah, itulah makanya kita alamanya surahullah membaca bagaimana para salaf itu mereka memberikan pengajaran terutama di dalam persoalan yang penting, yang menjadi persoalan yang urgent, ya, di dalam asas fundamen seorang muslim dia beragama, berakidah, ya, yaitu dalam persoalan akidah, usuluddin, ya. Baik. Dan sekarang kita masuk ke dalam asar yang ke-215 di dalam PDF itu pada halaman 138, ya. 138 asar yang ke-215, ya. Insyaallah kita pelan-pelan sedikit demi sedikit kita membaca kitab para ulama, ya, agar kita mendapatkan faedahnya, memahami isi kandungannya serta beramal dengannya, ya. Pelan-pelan, inilah disebut dengan menuntut ilmu syar'i, ya, secara pelan-pelan, perlahan. Baik. Kita masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala, beliau mengatakan, sa'altu abi rahimahullahu ta'ala, ya, saya bertanya langsung kepada ayahku, siapa? Yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, jadi Al-Imam Ahmad ini adalah ayahnya daripada Abdullah, penulis kitab ini. Ya, barangkali ada yang belum tahu bahwasanya kitab ini ditulis oleh Al-Imam Abdullah, yang mana beliau ini adalah putra daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Taib. Anir rajuli yuridu an yas'ala anis syai'i min amri dinihi. Saya bertanya kepada ayahku tentang seseorang yang dia itu menginginkan untuk bertanya terhadap suatu persoalan di dalam urusan agama. Faham sampai di sini? Ya. Jadi ini adalah penuturan Al-Imam Abdullah yang beliau itu mendapatkan pertanyaan dari salah seseorang. Kemudian beliau menyampaikan pertanyaan itu kepada ayahnya. Ya, kita dapati di sini ada adab yang begitu luar biasa dari para ulama kita, ya, yang menunjukkan bahwa tidak boleh
bagi seorang pun untuk dia sembarangan berbicara di dalam urusan agama. Bayangkan Al-Imam Abdullah, beliau ditanya oleh seseorang terkait persoalan di dalam urusan agama. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tanyakan langsung justru kepada ayah beliau, karena beliau tahu bahwasanya ya yang lebih mengetahui ilmu dan beliau masih hidup pada saat itu, maka ditanyakanlah urusan ini kepada ayahnya. Ya, padahal bisa saja Al-Imam Abdullah itu langsung ya menjawabnya seperti itu ya kan? Iya. Tapi tidak, inilah adabnya, akhlaknya para ulama kita. Ya, akhlaknya para ulama kita. Ini wajib sekali untuk kita contoh, ya, untuk kita tidak berani merasa takut, memiliki khasyah ya di dalam persoalan urusan agama, sehingga kita tidak berbicara laisa fihi imamun, yang tidak ada di dalamnya itu seorang pun imam yang berbicara. Ya, contohnya apa? Man ta'dil, ya, apa namanya? Barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Ya, justru kita memuji, mengangkat Abu Hanifah sebagai imam. Ini namanya su'ul adab namanya. Enggak pernah ada ulama salaf yang mengatakan demikian. Kemudian kita ini orang-orang belakangan muncul untuk menghidupkan nama dan juga agamanya Abu Hanifah yang dia itu di atas apa? Ya, kezindikan dan juga kekufuran. Ya, Abu Hanifah bukan orang Islam, bukan. Ya. Nah, itu namanya su'ul adab, ya. Itu salah satu contoh saja. Baik. Jadi kata beliau, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Jadi ada seseorang yang bertanya di dalam suatu persoalan urusan agama, mayubtala bihi minal iman fit talaq wa ghairih. Ya, apakah itu di dalam persoalan keimanan, apakah itu di dalam persoalan urusan pernikahan, ya, di dalam hukum-hukum talak, ya, ataupun selainnya dari urusan-urusan agama. Intinya dia bertanya di dalam persoalan agama seperti itu. Kemudian fi misrihi qaumun min ashabir ra'i wa min ashabil hadis la yahfazuna wa la ya'rifuna al-hadis ad-dha'if al-isnad wa la al-qawi al-isnad falima yas'alu. Ya. Maka di wilayah atau tempat tinggalnya orang yang bertanya ini, ya, di kotanya ataukah di kampungnya ataupun di negerinya, di sana tempat orang ini bertanya, di sana ternyata ada sekelompok orang dari kalangan ashabur ra'i, ya, dari kalangan zanadiqah, ya, ashabur ra'i, ahlul bid'ah wad dhalal. Kemudian dan juga ada sekelompok lainnya dari kalangan ashabul hadis. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Ya, ahlul hadis wal asar maknanya adalah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Sekte kufar, ya, sekte ahli bid'ah. Ya. Nah, kemudian ya di tempat tinggalnya penanya ini, kata Al-Imam Abdullah, ini ada dua kelompok. Ada kelompok pertama ada dari kalangan ashabur ra'i, ya, dan kelompok kedua dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Hanya saja ahlus sunnah wal jamaah di sini didapati iskal, ya. Kenapa? Karena ahlus sunnahnya ini itu adalah orang-orang awam, gak ngerti ilmu agama, ya. Dalam artian mereka itu gak ngerti urusan-urusan, ya, detail di dalam persoalan agama. Mereka orang awamnya ahlus sunnah, tapi mereka istiqomah memegangi agama Islam. Ya, mereka itu istiqomah di dalam apa? Berislam. Ya, jadi antum perhatikan di sini ashabur ra'inya kelompok pertama adalah ya datang dari kalangan zanadiqah, mereka datang dari kalangan ahlul ilm. Nah, kemudian setelahnya kelompok kedua ahlus sunnah wal jamaah tapi datang dari kalangan orang-orang awamnya, ya, yang bukan ulamanya, bukan ahli ilmunya, tapi mereka ahlus sunnah. Ya. Nah, kemudian faliman yas'alu, kepada siapakah, ya, kata Al-Imam Abdullah, si penanya ini harus bertanya di dalam persoalan agama. Ya, kepada siapa? Jadi sekaligus meminta fatwa juga kepada Al-Imam Abdullah seperti itu ya. Kepada siapa saya ini harus bertanya, sedangkan di negeri saya, di tempat saya, di kampung saya, di kota saya ada kelompok yang mereka itu ashabur ra'i, tapi mereka itu ahli ilmu, tapi juga ada ahlu sunnah, kelompok lainnya, namun mereka datang dari kalangan orang-orang awamnya. Bagaimana, kepada siapa saya harus bertanya persoalan agama? Seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaAllah. Maka kemudian dikatakan ashabar ra'i auli haula. Ya, apakah kepada ashabur ra'i ataupun kepada mereka lihaula ma'nahu ani ashabal hadis ala makana min qillati ma'rifatihim. Ya,
Apakah saya harus bertanya kepada, datang dan bertanya kepada ya zanadiqah yang mereka punya ilmu, punya panggung, punya mimbar, punya para penolong dan seterusnya? Atau saya datang kepada ahlu sunnah bertanya kepada mereka, ya sedangkan yang ada pada mereka bersamaan dengan apa? Sedikitnya ilmu pada mereka. Yaitu artinya adalah orang-orang awam. Meskipun ahli sunnah ini awam, apakah saya harus bertanya kepada mereka? Maka ketika mendengar demikian penuturan daripada anak beliau Al-Imam Abdullah, maka lantas Al-Imam Ahmad ibn Hanbal beliau menjawab. Beliau menjawab, "Qal yas'alu ashabal hadis." Kata Imam Ahmad, orang itu hendaknya bertanya kepada ashabul hadis, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Wala yas'alu ashabar ra'i, dan tidak boleh bagi dia untuk bertanya kepada para zanadiqah itu, ya. Kemudian ad-dha'ifu al-hadis khairu min ra'i Abi Hanifah. Kemudian Imam Ahmad menutup, ya, kata beliau, selemah-lemahnya ahlu sunnah wal jamaah di dalam ilmu itu masih lebih mending, masih lebih baik dibandingkan daripada ro'yunya Abu Hanifah. Artinya apa? Daripada para zanadiqah. Ya, ini menunjukkan bagaimanapun juga yang namanya muslim ahlu sunnah itu memiliki apa? Ya, eh, makom yang tinggi. Karena yang namanya orang sudah menyandang gelar muslim, walaupun dia memiliki berbagai macam kekurangan, apakah itu dia kekurangan dari sisi ilmu, ya dia orang awam kan gitu, atau mungkin dia datang dari kalangan ya al-asi. Apa al-asi itu apa? Ahli kabair, para pelaku dosa besar misalnya, ya kan? Tapi dia muslim ahlu sunnah. Maka kedudukan orang-orang seperti ini itu jauh lebih mulia, lebih unggul daripada para zanadiqah, ya, daripada ahlu syirik wal kufur, ahlul bid'ah wad dhalal. Itu enggak ada nilainya. Yang namanya orang musyrik, apa kata Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik itu adalah apa? Najis. Ya, nanti akan disebutkan bagaimana najisnya Abu Hanifah. Ya, taib. Jadi sampai sini mudah-mudahan antum dapat pahami ya, kedudukan makomnya seorang muslim, walaupun dia itu lemah di dalam ilmu, walaupun dia datang dari kalangan orang awam, walaupun dia datang dari kalangan bocah ingusan, ya, ataupun dia datang dari kalangan al-asi, seorang pelaku dosa besar, dia lebih mulia daripada zanadiqah, ya, lebih mulia, lebih unggul, lebih tinggi derajatnya daripada zanadiqah. Ya, ini ada gelaran terbaik bagi seorang muslim ahlu sunnah. Iya. Baik, bismillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, mudah-mudahan sudah antum pahami ya, insya Allah. Kemudian kita baca di dalam hasyiah, catatan kaki di sini disebutkan di dalam Zammul Kalam, kitabnya Al-Imam Al-Harawi Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menyebutkan qala Abdullah ibn Ahmad, berkata Imam Ahmad, berkata Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala, qultu li abi, saya bertanya kepada ayah saya Imam Ahmad, ya, rajulun waqa'at lahu mas'alatan wa fil bulda rajulun min ahli hadis fihi dha'ifun wa faqihun min ahli ra'yi ayyuhuma yas'alu. Subhanallah, ya. Ini di riwayat yang lain dinukilkan oleh Al-Imam Al-Harawi di dalam kitabnya Zammul Kalam, ya, dengan redaksi yang sama tapi dengan teks yang berbeda. Maknanya sama. Beliau mengatakan, ya, Al-Imam Abdullah mengatakan kepada ayahnya, bertanya, ada seseorang yang dia itu waqa'at lahu masalah. Ya, dia punya persoalan agama, pertanyaan di dalam persoalan agama. Ya, wa fil buldati rajulun min ahli hadis fihi dhaif. Sedangkan di negerinya, di kampung halamannya, di tempatnya orang yang bertanya ini, ada sekelompok dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, tapi lemah, dhaif, ya, lemah di dalam keilmuan dan seterusnya. Bagaimana ini? Dan juga di kelompok lainnya, sekelompok orang lainnya, wa faqihun min ahli ra'i, orang-orang yang punya ilmu, kompeten di dalam ilmu, punya gelar, kalau kita sekarang itu bahasanya apa? LC, MA, SAG, ya kan? Iya. Itu benar-benar kompeten, punya ilmu, ahli bahasa, ahli fasoha,
ahli jidal bahkan, ya, debat sana debat sini, tantang sana tantang sini, ya kan? Subhanallah. Ya, jadi faqih min ahli ra'i, ya, orang-orang berilmu tapi datang dari kalangan zanadikoh, ahlu ra'i. Ya, ayyuhuma yas'alu, ya, kepada siapakah di antara kedua kelompok tadi orang tersebut hendaknya bertanya, kepada siapa? Apa jawaban daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal? Karena ini redaksinya sama, hanya teksnya yang berbeda, maka Imam Ahmad mengatakan, qul la yas'alu ahlar ra'i. Janganlah seseorang itu dia bertanya kepada para zanadiqah, ya, kepada ahlu ra'i, jangan. Dhaiful hadis, kata Imam Ahmad, perhatikan di sini. Dhaiful hadisi khairun min qawiyir ra'i, ya. Lemahnya ahlu sunnah di dalam ilmu agama itu jauh lebih baik dibandingkan kuatnya ilmu tapi dia adalah seorang zindik. Subhanallah, ya. Ini faedah yang luar biasa dari materi kita malam hari ini, menunjukkan bagaimana derajat seorang muslim, ya. Walaupun dia datang, sekali lagi, ya, kita sebutkan, walaupun dia adalah seorang awam dari kalangan ahlu sunnah, ya, dia apa namanya, dia pelaku dosa-dosa besar, ya, bagaimanapun juga walaknya ahlu sunnah itu tetap kepada mereka. Kecintaan kita, nusroh kita, mahabbah kita kepada mereka, ya. Sebaliknya kepada para zanadiqah, ahlul ra'i, ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul syirik wal kufur, bagaimanapun mereka, kebaikan mereka, lemah lembutnya mereka, ya, indahnya retorika mereka, ya, kemudian bagaimana menyebarnya dakwah mereka, banyaknya orang yang katanya tanda kutip apa, masuk ke dalam Islam dan seterusnya, mereka kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka jihad, walaupun mereka itu sholat, saum, haji dan seterusnya, nggak bermanfaat sedikit pun amalan-amalan mereka. Subhanallah. Ya, ini antum harus tahu, ya, kedudukan antara muslim dengan musyrik itu harus tahu. Jangan sampai antum itu goncang, ya. Subhanallah. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa fihi aidan, dan juga disebutkan di dalamnya, qala Harb ibnu Ismail, yakni Al-Kirmani Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan qila li Ahmad bin Hanbal, ya, dikatakan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, rajulun nazzalat bihi mas'alah falam yajid man yas'aluhu ayas'alu ahlar ra'i, ya. Jadi pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, ini dari jalur riwayatnya Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani. Kata beliau, ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang itu dia mempunyai persoalan pelik di dalam urusan agama. Dia punya pertanyaan misalnya gitu kan. Seperti tadi di teks awal, di dalam asar yang tadi. Apakah itu di dalam urusan keimanan, apakah di dalam permasalahan pernikahan dan selainnya. Intinya dia punya pertanyaan urusan agama. Ya, tapi ternyata falam yajid man yas'aluhu, dia belum mendapati kepada siapa dia harus bertanya, ya, kepada siapa dia berhak untuk bertanya persoalan agama, ya. Maka kata kata riwayat Al-Kirmani di sini, ayas'al ahlar ra'i, apakah orang tersebut haruslah dia bertanya kepada para zanadiqah? Maka apa kata Imam Ahmad? Qala la yas'al ahlar ra'i an syai'inil battah. Jangan pernah sekali-kali seseorang itu bertanya urusan apapun di dalam agama kepada para zanadiqah. Tidak boleh sesuatu apapun, ya, sesuatu apapun, an syai'inil battah, ya, sesuatu apapun enggak boleh, ya. Entah itu nanya, oh kalau begitu kan, ya, mereka ini masya Allah di dalam ilmu apa namanya, di dalam ilmu, ya, misalnya ilmu mawaris, masya Allah kita lihat kepada ilmu mawarisnya mereka ini manfaat ini, ya. Atau kita lihat di dalam urusan apa, urusan ahkam daripada, ya, parenting, apa parenting, ya, urusan-urusan rumah tangga, ya kan, urusan-urusan di bawah perut seperti itu, ya kan, kita tanya kepada mereka nih, ya. Kalau soal akidah, ya, saya nggak nanya kepada mereka, tapi kalau urusan-urusan, ya, puasa Ramadan ataupun urusan-urusan yang lain di dalam urusan agama, kita tanya kepada mereka. Kata Imam Ahmad, jangan an syai'inil battah, seluruh apapun di dalam urusan agama jangan tanyakan kepada para zanadiqah. Subhanallah. Apa pelajaran yang antum dapat? Ya, betapa kerasnya para ulama salaf di dalam menjaga seorang muslim itu untuk dia bisa istiqomah di dalam berislam, ya. Kenapa? Karena yang namanya syubhat itu datang dari sisi apapun, sedangkan hati itu lemah, ya. Apakah para ulama kita keras?
Nah, itulah orang-orang zindik, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang nggak punya agama, orang yang nggak beriman, meskipun KTP-nya Islam, meskipun status online-nya apa, ya, seakan-akan dakwah Islam, ya, kutip Quran, kutip hadis, meskipun itu pun boleh kopas, ya kan, kutip akwal para ulama, ya, meskipun itu dari kopas, dari Google, dari mana nggak tahu, ya kan, ya. Tapi mereka apa? Zanadiqo, kufar. Mereka nggak beragama, mereka ateis, ya. Mereka musuh-musuhnya Allah, ya. Subhanallah. Ini pelajaran penting untuk antum, ya. Dan kita bacakan sebagaimana mestinya, bagaimana pemahaman para salaf di dalam, ya, status seorang muslim, status seorang musyrik, bagaimana tidak bolehnya kita mengambil ilmu, bertanya agama seluruhnya daripada zanadiqo, bahkan itu di luar daripada persoalan akidah sekalipun, ya, tidak boleh. Tidak boleh. Dan di antara sebab, ya, terjadinya banyak apa namanya, penyelewengan, kesesatan, kerancuan di dalam beragama itu karena memang dimulai daripada seseorang itu suka sekali untuk dia gandrung kepada syubhat. Seperti itu memang. Dia mulai lihat sana, lihat sini apa yang sedang trending, ya. Di dalam persoalan agama hari ini apa trendingnya misalnya, ya kan? Ya, perdebatan sana sini, ya, kemudian di YouTube itu kan, di Facebook, di mana-mana. Ya, terkait seakan-akan antara eh, Talafi dengan Asy'ariyah misalnya tentang asma wa sifat, padahal sama-sama kufar, ya. Padahal sama-sama kufar, sama-sama najis, ya kan? Iya, seakan-akan membela Islam, wa inda bu anis sunnah, walaupun mereka seakan-akan apa? Menolong agama Islam, gak manfaat, ya. Ada yang di dalam trending lainnya apa, tentang ma'arokatil jihad misalnya, tentang Hamas, tentang Filistin, ya, tentang apa lagi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan jihad, perperangan, seakan-akan mereka membela agama, ya, ingin menegakkan syariat, memerdekakan apa, membebaskan eh, apa namanya, kehormatan kaum muslimin dan seterusnya, itu seakan-akan seperti itu, padahal mereka apa, kufar, ya, padahal mereka kufar. Jadi antum itu nggak perlu lagi melihat kepada hal-hal seperti itu. Fokuskan kepada antum, bagaimana akidahnya antum, kemudian setelahnya beramal soleh, bagaimana nanti perjumpaan antum kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ditanya oleh antum nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada antum adalah apa? Persoalan akidah. Itu yang paling utama sekali. Ya, paling utama sekali. Pada salam seperti itu memang, ya, mereka nggak ada urusan yang lain-lain, urusan akidah dulu benerin. Kalau akidah udah bener, baru kita ngomong yang lain, kan gitu ya. Iya. Ini seperti ini, ya. Padahal cuma nanya tentang talak misalnya, nggak boleh kata Imam Ahmad, nggak boleh, ya. Ansyainil battah, seluruh apapun nggak boleh, ya. La haula wala quwwata illa billah. Allah musta'an wa Nah, ini pelajaran para salaf kepada kita, ya. Jadi jangan sampai antum cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, selesai majelis, selesai ngaji, selesai menuntut ilmu, bukannya catat, bukannya murojaah, bukannya bikin rangkuman, ya, bikin hal-hal poin-poin penting, justru malah apa? Buka Facebook, lihat perdebatan, apa yang trending, nasal salafiyah. Ya, Anda berlepas diri dari hal-hal tersebut, ya. Anda berlepas diri dari hal tersebut, ya. Ana nasihatkan kepada antum, terutama ana pribadi dan kita semua, ayuhal ikhwah, wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda, untuk kita apa? Beramal soleh setelah belajar. Setelah kita belajar untuk ilmu, kita beramal soleh, ya, kita mengerjakan apa yang menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah cintai, berdasarkan apa yang Allah cintai dan Allah syariatkan, ya. Dan kita menjaga kesemua itu adalah dengan apa? Menjaga akidah, menjaga akidah. Taib. Kemudian, dan di antara tadi sudah kita sebutkan juga kan tadi pagi, ya, di antara penguat amal soleh itu adalah membenci para zanadikoh dan juga para penolongnya. Iya. Nah, itu di antara, ya, min ausakil al amal ilaina kata Imam Ahmad, ya, di antara penguatnya amal soleh kita itu membenci mereka memang. Ya, kemudian kata Imam Ahmad, cara untuk mendekat kepada Allah itu bukan hanya sekedar tilawatul Quran, sholat, ya, sholat malam, tahajud dan seterusnya, bukan. Di antaranya juga adalah apa? Ya, taqarrubu ilallahi ta'ala bibukdil irja. Ya, membenci apa? Murji'ah misalnya. Ya, Murji'ah bagian daripada apa? Zanadiqah, apalagi Murji'ah zaman sekarang juga sama. Ya, di masa dahulu ada Abu Hanifah, ya, Jahmiyah, dan juga di masa sekarang lebih parah lagi tentunya. Ya, nasallallahu afiyah. Kemudian
Wa fihi aidan qala Syarik, dikatakan oleh Syarik, ya, asarun fihi ba'du dhaif ahabbu ilayya min ra'ihim. Kata Syarik, sebuah asar yang dhaif, ini perhatikan ya antum, karena ini sering sekali didapati oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Zanadiqah itu, mereka menyerang lewat sanad daripada asar-asar yang diriwayatkan oleh ahlu sunnah. Contohnya apa? Terkait asar-asar yang dhaif berdasarkan ra'yunya mereka. Itu sering sekali mereka dapati seperti itu. Ya, untuk menyerang ini kan asarnya dhaif, ya. Antum ini nggak punya apa namanya, nggak punya ilmu yang luas seperti itu ya kata mereka. Sumbu pendek, harit dan seterusnya. Perhatikan kata Al-Imam Syarik, ya. Asarun fihi ba'du dhaif ahabbu ilayya min ra'yihim. Sebagian asar-asar yang diriwayatkan dengan sanad atau matan yang dhaif, ya, secara matan ataupun secara sanad ataupun secara, ya, matan, maka itu lebih saya sukai ketimbang ro'yunya mereka, para zanadikoh. Ya, ini akidahnya Ahlus Sunnah. Prinsipil Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Ya, mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya, tidaklah mereka membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran kecuali dengan apa? Haddasana wa akhbarona. Tidaklah mereka membaca hadis Nabi SAW kecuali dengan apa? Haddasana wa akhbarona. Bagaimana para salaf memahami. Ya, seperti itu. Ini prinsipil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak keluar daripada haddasana wa akhbarona. Tidak melihat kata imam, kata syekh, kata ustadz apalagi, ya salah. Ya, tapi semuanya haddasana wa akhbarona. Seperti itu ya. Bahkan sekalipun itu apa? Datang dengan riwayat yang dhaif sekalipun, itu jauh lebih disukai daripada ra'yu akal-akalannya para zanadiqah. Subhanallah. Wa fi dzamil kalam aidan, yakni qala Asy-Syafi'i la yahillu li ahadin min ahli ar-ra'yi ay yuftiya, ya. Kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tidak halal bagi seorang pun dari kalangan zanadiqah ahlur ra'yi untuk dia berfatwa di dalam urusan apa? Agama. Subhanallah. Di zaman Imam Syafi'i itu keras sekali. Sampai kata Imam Syafi'i itu sampai-sampai seorang itu kalau sudah ngomongin agama nyeleneh, nyeleweng, ya, keluar dari para, ya, pemahaman para salaf, maka itu dinaikkan ke atas hewan tunggangan, keledai, kemudian dipukuli dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah, kemudian diasingkan. Ya, itu agar masyarakat tahu, ya, kalau orang ini orang zindik, menebarkan kerancuan beragama. Tapi biqadarillah, ya, Allahumma musta'an wal hituklan, ya, bukan cuma sekadar ahli ilmunya dari kalangan orang-orang kafir musyrik murtad itu, tapi bahkan sampai orang buta agama, buta bahasa Arab, tiba-tiba jadi ustadz di sosmed, ya, tiba-tiba jadi ustadz. Gimana coba ceritanya? Hah? La haula wala quwata illa billah. Ya, zaman rusak ya. Bersyukur kita kepada Allah, kita masih bisa ngaji, membaca kitabnya para ulama, ya. Dengan meskipun kita dapati dengan berbagai banyaknya kekurangan, ya, tapi adalah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita setelah iman dan Islam, yaitu mempelajari ilmu syar'i agar kita meraih kiat apa? Istiqomah di dalam beragama, di dalam berla ilaha illallah. Dan juga diriwayatkan sebagian lainnya, ya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dahulu beliau, pada kana Imam Ahmad rahimahullah, ya, yuhaddaru min kutubir ra'yi wa yahjaru min katabaha wa tafaqqahu biha. Imam Ahmad itu keras sekali orangnya. Kepada siapa? Kepada ahli batil dan juga kebatilannya. Memang harus demikian, ya. Cuma orang zindik yang mereka itu seakan-akan berlindung di balik yang namanya kelemah lembutan, akhlak, adab, itu enggak lain enggak bukan untuk apa? Eh, mensukseskan agenda mereka di dalam menebarkan kekafiran kepada umat Muhammad, ya, agar mereka itu apa? Ketimpangan dengan berbagai macam kesyirikan, ya, belepotan dengan berbagai macam kekufuran. Seperti itu tujuan mereka. Mereka punya agenda, ya. Tapi berlindung di balik apa? Akhlak, adab, ya kan? Ya, ilmu, ya, dan lain sebagainya. Iya. Sedangkan kita yang ngomongin akidah seperti ini, ya, yang menghati-hatikan daripada ahli roi, ya, ilmu mereka, bahkan menghajar, ya, siapa saja yang belajar kepada mereka, itu disebut keras. Memang sudah biasa Imam Ahmad demikian, keras sekali Imam Ahmad, ya kan? Iya.
Beliau rahimahullahu taala ya menghati-hatikan dari kitab-kitabnya para zanadikoh. Kemudian menghajar ya kepada siapa saja yang mempelajari agamanya dengan orang-orang zanadikoh. Subhanallah. Kemudian disebutkan juga dalam Zamul Kalam, qala Harb Al-Kirmani, su'ila Ahmada anin nadhari fi ra'yi. Imam Ahmad ditanya tentang ya seseorang itu melihat kepada apa? Kepada kalam, kepada kezindikan, kepada syubhat. Maka fakarihahu wadaha anhu. Imam Ahmad itu enggak suka, Imam Ahmad itu benci, dan juga Imam Ahmad apa? Maksimal untuk apa? Melarang dari hal tersebut. Ya, masya Allah. Kemudian disebutkan wa fi ahkami ahlil milal qala Ahmad ibn Hanbal kana man nadhara fi ra'yi Abi Hanifata illa kana ya dagalul qalbi yadhhabu ilaihi. Tidaklah kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, setiap siapa saja yang berusaha untuk dia ya melihat kepada kezindikan, kepada kalam, kepada falsafah, kepada ya ra'yu dan seterusnya beserta para ahlinya, maka terutama kepada Abu Hanifah, illa kana dagalul qalbi yadhabu ilaihi, ya, kecuali akan didapati di dalam hatinya itu apa? Penyakit, kerusakan, ya, kerusakan di dalam hatinya, ya, kerusakan di dalam hatinya. Antum lihat definisi rusaknya hati, ya, di dalam pandangannya para ulama kita itu adalah kezindikan, bukan sekedar seseorang itu apa? Khusyuk di dalam ibadah, menangis di dalam doanya, ya, nggak pernah mau nyakitin orang, nggak pernah mau nyinggung orang, ya, bahkan sampai kepada apa? Nggak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan kafir. Itu bukan adab namanya, tapi justru apa? Penyakit hati. Itu justru penyakit hati kata Imam Ahmad, ya. Yang namanya kezindikan, ya, lancang di dalam memuslimkan orang-orang musyrik, itu namanya penyakit hati. Ya, jadi antum jangan jangan termakan propaganda daripada agendanya para zindik, ya. Antum itu hatinya berpenyakit, ya, mengomentari para ulama, berani sampai mengkafirkan bahkan, ya kan? Apalagi ngurusin Abu Hanifah, antum siapa dibanding Abu Hanifah? Ya, padahal mereka itu yang berpenyakit hatinya, ya. Zindik mereka. Jadi antum sudah tahu kan? Iya. Kemudian wa fi tabaqatil Hanabilah, dan dalam tabaqat al-Hanabilah, qala Muhammad ibn Yasin, berkata Muhammad ibn Yasin, sa'altu Ahmad anin nadhari fi ra'yi. Saya bertanya kepada Imam Ahmad tentang bagaimana seseorang itu melihat kepada ya kepada ra'yu, mengambil ilmu dengan ra'yu, beragama dengan ra'yu, seperti itu ya. Baik. Seseorang beragama dengan ra'yu bagaimana? Faqal 'alaika bis sunnah. Wajib ke atas Anda untuk senantiasa berpegang teguh dengan as-sunnah. Jangan kulakan syubhat, jangan ya sibuk ngeliatin orang-orang kalam, ahli falsafah, asy'ariyah, ngeliatin wah ini Masya Allah sampai dikatakan ini adalah daging, ini adalah ilmu, ya. Itu namanya latah seperti itu ya, penyakit hati seperti itu. Ya. Cukupkan dengan as-sunnah, sudah selesai. Ya, nggak perlu lagi antum lihat kemana-mana, nggak perlu. Mau dikatakan antum jumud, antum nggak punya ya tasawur di dalam beragama, nggak punya objektivitas, itu kan kata setan, ya kan? Kata para zindik. Iya. Kata para ulama kita enggak, ya kita berpegang teguh dengan ya pengajaran para ulama kita di dalam beragama. Walhamdulillah. Kemudian fakultu lahu, aku berkata kepada beliau, yaitu Imam Ahmad maksudnya, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, sahibu hadisin yanzuru fil ra'yi innama yuridu ay ya'rifa ra'ya man khalafahu. Artinya apa? Seseorang itu sama seperti tadi, melihat kepada kalam, kepada para zanadiqah, ya, agar dia tahu mungkin barangkali seperti itu kan, karena penasaran dan seterusnya. Kata Imam Ahmad, faqala 'alaika bis sunnah. Lagi-lagi beliau mengatakan apa? 'Alaika bis sunnah. Wajib kepada Anda hanya berpegang teguh dengan apa? As-sunnah. Selesai sudah. Enggak perlu kemana mana. Wa fi tabaq, dan di dalam tabaqat juga, tabaqat al-Hanabilah juga, qala Muhammad ibn Yazid al-Mustamni sa'ala rajulun Ahmad faqala. Seseorang bertanya kepada Imam Ahmad,
aktubu kata berra'i, ya. Qala la taf'al, 'alaika bil asar wal hadis. Apakah saya harus menulis, ya, eh, apa namanya, urusan agama ini dengan kalam, dengan ra'yu, dengan kezindikan? Kata Imam Ahmad apa? Ya, 'alaika bil asar wal hadis. Wajib kepada Anda hanya mencukupi dengan asar dan juga hadis. Faqala lahu sa'il, maka bertanyalah seorang penanya kepada Imam Ahmad, "Inna Abdullah bin al-Mubarak qad katabaha." Sesungguhnya Abdullah bin Mubarak, ya, pernah menuliskan dengan ra'yu misalnya seperti itu. Faqala lahu Ahmad, maka Imam Ahmad berkata kepada orang yang bertanya ini, kepada Sa'il, ya, Ibnul Mubarak lam yanzil minas sama, inna ma umirna an na'khudal ilma min fawq. Ya, Abdullah bin Mubarak itu bukanlah seseorang yang turun dari langit. Faham sampai di sini? Abdullah ibnu Mubarak itu enggak maksum. Bukan dia itu perantara, apa namanya, yang turun dari langit seperti malaikat membawa risalah, pesan-pesan kemudian disampaikan, tidak, ya. Hanyalah umirna, kita diperintah an na'khudal ilma, untuk mengambil ilmu agama ini min fauq, dari atas. Maksudnya apa? Dari as-sunnah, dari Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Hanya itu saja. Jadi pelajaran yang didapat di sini bukan kita justru mempertanyakan Abdullah bin Mubarak, ya, itu zindik namanya. Tapi maksudnya di sini ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidaklah, ya, beragama itu dengan cara taklid. Apa taklid? Yaitu berpatokan secara membabi buta kepada tokoh tertentu. Sehingga ketika tokoh tertentu itu sudah sesat, sudah kufur, sudah menyimpang, sudah, ya, menyeleweng dari kebenaran, kemudian kita berhujah dengan orang tersebut, dengan tokoh tersebut. Jangan seperti itu, ya. Kalau dia berkesesuaian dengan ahlu sunnah, walhamdulillah. Kalau dia tidak berkesesuaian dengan ahlu sunnah, tinggalkan. Tinggal kita vonis sesuai dengan apa yang dia perbuat, ya, seperti itu. Iya. Jadi kita bukan, patokannya itu bukan kepada tokoh person-person, bukan, tapi kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salaf. Ya, itu pelajarannya seperti itu, ya. Baik. Wa fihi aidan qala Ahmad, man dalla 'ala sahibir ra'yi liyuftihi, ya, faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Allahu akbar. Siapa saja yang menunjukkan kepada para zanadikoh, ya, maksudnya seseorang itu mempromosikan, ya, menghidupkan nama dan juga agamanya para zanadiko, tokoh-tokohnya, maka sama saja, ya, seseorang itu seakan-akan telah menolong para zanadiko ala hadmil Islam, untuk menghancurkan agama Islam. Ana tanya kepada antum, apakah zanadiko itu musuh Allah? Maka jawabannya iya, harusnya seperti itu, ya, dengan jazm, dengan pasti. Antum katakan zanadiko musuh Allah. Persoalannya di sini, zanadikoh itu mengaku Islam atau tidak? Hah? Jelas mengaku Islam. Ya, mereka sholat, mereka baca Quran, mereka menghafal, ya, ilmu agama, mereka mempelajari ilmu agama, mereka ngaji siang malam, ya, di dalam majelis, ya, yaqra'una al-Quran, yatafakkaruna al-ilma, ya. Tapi mereka apa? Zindik, kafir. Musuh-musuh Allah bukan? Musuh-musuh Allah. Walaupun mereka nampaknya seperti jihad, ya, membela kehormatan kaum muslimin, mereka sholat, zakat, saum, haji, adab akhlak, ya, mereka kufar. Ya, mereka kufar. Taib. Kemudian wa fit tariq Baghdad, di dalam kitab Tariq Baghdad, Anil Firyabi, ya, daripada Al-Imam Al-Firyabi rahimahullahu taala. Qala kana Sufyan yanha 'anil nadhari fi ra'yi Abi Hanifah. Beliau Sufyan As-Sauri di sini, beliau melarang daripada melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah. Ya, tidak boleh melihat kepada ra'yunya Abu Hanifah. Tidak boleh. Taib. Ya, jadi itu seputar daripada, ya, asar ini yang menyebutkan tentang tidak bolehnya seseorang itu, ya, belajar, bertanya agama, ya, kepada para zanadiko dengan sesuatu apapun di dalam urusan agama, ya. Itu asar yang pertama. Taib. Kemudian kita masuk ke dalam asar berikutnya.
Asar ke yang 216 ya, 216. Haddatsani qala Imam Abdullah haddatsani Muhanna ibn Yahya Asy-Syami. Muhanna ini adalah murid daripada Imam Ahmad. Telah meriwayatkan kepadaku Muhanna ibn Yahya Asy-Syami. Sami'tu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Saya telah mendengar daripada Imam Ahmad, beliau mengatakan, ma qawlu Abu Hanifah indi wal bar ila sawa'un. Subhanallah, ini keras sekali. Ini keras sekali. Ungkapan yang sangat keras kepada zindik. Ya, ini kalau ini siapa antum yang bisa terjemahkan ini? Hah? Iya. Jadi kata Muhanna ibn Yahya Asy-Syami, beliau mendengar Imam Ahmad beliau mengatakan, apa kata beliau? Kata Imam Ahmad, ucapan Abu Hanifah di sisi saya dengan perbandingannya dengan al-ba'r. Apa itu al-ba'r? Tai, ya, kotoran hewan, kotoran unta, tai. Ya. Kok antum dakwahnya keras sekali? Ya, antum nggak beradab namanya. Antum khawarij ya, takfiri ya. Haddadi ya antum ya. Ya bisanya gitu-gitu aja dia. Ya, bisanya gitu-gitu aja. Ini keras nggak seperti ini? Hah? Enaknya diterjemahkan apa? Kotoran gitu ya, kotoran hewan misalnya. Ya. Jadi kata Imam Ahmad barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, akramakumullahu jami'a, tidaklah ucapan Abu Hanifah dengan tai itu kecuali di sisi saya adalah sama. Abu Hanifah adalah apa? Tai. Enggak ada nilainya. Enggak ada harga dirinya Abu Hanifah. La karomah ya, tidak ada kemuliaan. Iya, la faidah wala karomah. Subhanallah, keras sekali ya. Masya Allah. Ini yang membuat para zindik itu panas gerah. Ya, katanya kata zindik awam, orang awam zindik, ada orang awam zindik, kafir zindik, dan dia orang awam, tapi dia ngaku-ngaku ustadz, ya kan? Kata dia ngakal-ngakali, ngomong itu ngakal-ngakali aja, sudah ya, karena memang nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti agama, ya memang begitu, ya. Jadi cuma dengan akal, ya. Tapi dia diustadkan, subhanallah ya. Dia katakan bukan bukunya yang menyebabkan ente itu gulu katanya, tapi person-personnya yang ya bisa saja gulu misalnya. Iya. Ada ya orang semodel itu kan. Iya. Ya, jelas orang nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti agama, yang ngakal jadinya pakai otak ya kan, ngakalnya gimana? Oh berarti kitabnya nggak gulu, cuma orangnya aja yang gulu, ya berlebih-lebihan di dalam apa urusan agama seperti itu. Memang orang zindik, orang kafir yang memang seperti itu. Ya jadi Muhanna ibn Yahya Asy-Syami, aku mendengar daripada Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidaklah ucapan Abu Hanifah di sisi saya ya perbandingannya dengan tai itu kecuali apa? Sama. Subhanallah. Abu Hanifah adalah apa? Tai. Kemudian di dalam Tarikh Baghdad disebutkan min tariqil musannif wa lafdhuhu ma qaulu Abi Hanifah wal bar' indi illa sawa'un, sama ya, redaksinya sama. Tidaklah ucapannya Abu Hanifah dan juga tai di sisi saya itu kecuali sama, kata Imam Ahmad. Ya, ucapan Abu Hanifah dan tai itu adalah sama. Wa fihi aidan anil Asram, Abu Bakar al-Asram, qol ra'aitu Abu Abdillah miraran ya'ibu Abu Hanifah wa madhabahu wa yahki asy-syai' ya min qawli al-inkari wa ta'ajjub. Tidaklah Imam Ahmad, kata Abu Bakar ibn Asram, saya menyaksikan Imam Ahmad beliau setiap hari senantiasa mencela Abu Hanifah dan juga agamanya. Dan juga agamanya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak beragama dengan agama Islam, bukan orang Islam Abu Hanifah ya. Dan juga Imam Ahmad sering sekali beliau menceritakan tentang suatu apapun ya terkait Abu Hanifah yang tersirat dari lisannya di dalam pengingkaran dan juga ta'ajub. Di satu sisi beliau itu mengingkari kekufuran Abu Hanifah, kebejatan Abu Hanifah, kekafiran Abu Hanifah. Di satu sisi lainnya beliau Imam Ahmad ini ta'ajub ya, terheran-heran gitu dengan orang seperti ini gitu. Ya, terheran-heran. Diminta taubat tapi ya nggak mau taubat atau bertaubat sampai 2 kali kan gitu. Kambuh lagi penyakitnya dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Dia hantam, dia hancurkan agama. Kok ada orang seperti itu ya?
diimamkan, dijadikan imam, dijadikan ulama, ya, bahkan sampai dikatakan sebagai salah satu imam madhab, ya, ahli fikih dan seterusnya, ya. Kok bisa ada orang seperti itu, ya? Heran kita. Ada orang yang menghancurkan agama Islam, merusak dakwah, merusak agama Islam, menghantam Islam, tapi dijadikan imam. Ya, orang zindik memang seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Wa fihi aidan qala Syu'bah bin Hajjaj kaffun min turabin khairun min ra'yi Abi Hanifah. Ini menunjukkan tentang najisnya Abu Hanifah. Ya, mengusap, ya, ataupun mencukupkan dengan tanah, ya, mengusap dengan tanah itu jauh lebih baik daripada ra'yunya Abu Hanifah. Maksudnya apa? Paham sampai di sini? Maksudnya adalah apa? Ya, kita mengusap tanah itu jauh lebih, ya, lebih baik daripada ra'yunya Abu Hanifah. Kenapa? Karena ra'yunya Abu Hanifah adalah najis. Abu Hanifah najis, ra'yunya najis. Ya, paham sampai di sini? Ya. Keras ya? Ya. Ini belum seberapa. Belum seberapa ya, Pak. Subhanallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan dari pelajaran ini dapat difahami. Kalau ada pertanyaan, tafadhol untuk antum bertanya. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan.